Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Tepuk tangan untuk Pak SBY. Kehadiran Bapak dalam berbagai kegiatan tentu membawa semangat dan spirit kami ke depan, dan mudah-mudahan insya Allah Demokrat akan meraih kemenangan kembali di masa yang akan datang. Yang juga sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita juga harus mendoakan semoga terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke depan. Tentu bersama dengan Ibu yang juga Ketua Umum Srikandi, Mbak Anissa. Terima kasih, saya kira menjadi vitamin yang luar biasa kehadiran Srikandi di tubuh Partai Demokrat. Mas Edi Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat, yang juga terus mengembangkan sayap melalui jaringan di fraksi. Saya kira juga kita doakan semoga terus bisa mendapatkan kekuatan dan terus berkiprah, karena selain tugas di Ketua Fraksi juga sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bersama Ibu Alia yang juga Ketua Umum PIA DPR RI. Saya kalau nggak nyapa istri saya nanti dimarahin juga. Bapak Tawandi yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat. Para menteri yang hadir, terima kasih. Kami sebagai panitia rasanya merasa bangga, guyup. Para senior juga hadir, para anggota DPR, para ketua DPD, dan seluruh kader yang ketua hari ini dalam prosesi halal bihalal yang telah direncanakan sejak awal dan didukung penuh oleh Ketua Umum Partai Demokrat, dan yakin bahwa tempat ini bukan untuk hari ini saja. Insya Allah kedepannya akan ada rangkaian kegiatan yang tentu ini akan menambah kemakmuran dari kantor DPP Partai Demokrat. Yang terdekat insya Allah nanti pemberdayaan perempuan yang dikoordinatori oleh Mbak Ingrid akan juga ada kegiatan di sini. Selain itu juga nanti ada sosialisasi terkait dengan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kami akan terus, dan tadi saya sudah konfirmasi juga Pak Ketum, tanggal 4 Mei juga akan ada kegiatan anak-anak muda di sini. Mohon dukungan penuh dari Ketua Umum dan terima kasih kami ucapkan. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini memberikan kekuatan dan kenikmatan, di mana setelah kita merayakan Idul Fitri, kita bersilaturahmi. Sebagai koordinator kepanitiaan, kami laporkan bahwa kegiatan hari ini adalah halal bihalal. Kegiatannya santai saja, namun tentu nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Ketua Umum untuk menyemangati dan arahan kita ke depan. Hari ini hadir kurang lebih 500 kader di tempat yang baik ini, dan dihadiri oleh berbagai struktur yang ada, baik DPP maupun DPD, serta sekarang bangga kita dihadiri juga oleh para pimpinan daerah yang telah berhasil memenangkan dalam pilkada kemarin. Kami juga menampilkan Ketum Pak SBY, kami menampilkan 2 grup band hari ini, yaitu grup band Asbuo yang kemarin sempat tampil di halal bihalal Ketua Umum, dan nanti di sesi terakhir akan tampil Aris ST12 yang akan berduet dengan Ketua Umum.
Dan kita doakan mudah-mudahan Bapak SBY juga menyumbangkan lagunya di sini. Kami berterima kasih khusus untuk Ketua Umum yang sejak awal mendukung terhadap langkah-langkah kami di DPP untuk mengadakan berbagai kegiatan. Termasuk sukses hari ini adalah juga berkat dukungan sepenuhnya dari Ketua Umum. Terima kasih Pak Ketua atas dukungannya. Dan tidak lupa kami menyampaikan kepada para sahabat, ini luar biasa, ada 17 varian makanan yang disiapkan oleh para sahabat kader Partai Demokrat. Saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Bendahara Umum yang untuk pendanaan dan sumbangan makan pokoknya. Nah, makan pokoknya itu yang intinya. Terima kasih. Kemudian terima kasih kepada Bung Lajarus. Mana Bung Lajarus? Rasanya ini makanan khas dari Maluku Utara ya. Dari Maluku Utara. Di mana gerobaknya saya nggak tahu nih. Tadi agak terlambat gerobak datangnya. Kemudian terima kasih kepada ini gabungan waktu ada 4 gerobak dari fraksi Partai Demokrat merupakan sumbangan dari Bu Nurwaya, Mbak Dina Lorenza, Mbak Selika, dan Mbak Fauzia. Terima kasih fraksi Demokrat. Ada juga sumbangan nasi goreng paling enak di Jakarta dari Bung Sahrial Nasution. Kemudian ada sumbangan sate ya kalau nggak salah. Mbak Vera, pemilihan di mana? Menyumbang 1 gerobak dengan makanan khasnya. Ada sumbangan dari sate Padang dari Mbak Imelda Sari. Luar biasa. Kemudian juga ada gerobak sumbangan dari Bung Demi Setiawan, staf khususnya Pak Menteri PU. Tapi Pak Menteri PU nggak ada di sini. Tapi sudah diwakili oleh staf khususnya. Kemudian dari Bung Felix Susanto, ini juga ada sumbangan makanan khas dari Jawa Timur. Mas Didi Irawadi, terima kasih Mas Didi. Mas Didi itu nasi goreng atau apa namanya? Mie goreng. Nah, tergantung Pak Amir Samsudin sebetulnya kalau Mas Didi. Ada juga gerobak sumbangan dari Jul Cikar Hamonangan. Bang Jul, terima kasih Bang Jul. Kemudian tak lupa ini makanan khas dari Bung Michael Watimena. Terima kasih Bung Michael Watimena. Ada khas makanan dari Mas Iwan Rinaldo. Ini juga luar biasa Mas Iwan, terima kasih. Dari Aceh, ini ada 2 jenis varian. Sumbangan dari Bung Rian dan Bung Muslim. Terima kasih. Jangan rendah hati, Ketua DPD sudah diwakili Bung Muslim, meskipun yang lainnya nggak ada. Kemudian ada juga dari Badan Logistik. Memang Badan Logistik harus nyoba, namanya logistik ya. Terima kasih. Kemudian ini spesial, ini didatangkan dari Papua Pegunungan, dari Wakil Gubernur Papua Pegunungan Pak Ones Pahabo menyumbangkan papeda. Papeda, silakan dinikmati. Hati-hati makannya pelan-pelan. Kemudian ada empal gentong dari Cirebon didatangkan oleh Dr. Ratnawati dari Cirebon. Yang terakhir tentu saya ingin mengenalkan ada Kopi Demokrat. Kopi Demokrat ini menjadi trademarknya Partai Demokrat. Para ketua DPD hadir tentu. Kalau bisa ya di pojok-pojok kantor nanti ada franchise-nya Kopi Partai Demokrat. Ini adalah juga ikon untuk nanti bisa masuk dalam mindset publik bahwa Demokrat juga dalam berbagai aspek juga masuk dalam seni kehidupan sosial. Kami berterima kasih juga kepada panitia Bung Renanda yang dipercayakan menjadi koordinator panitia hari ini. Kemudian Pak Imelda Sari yang juga membantu
di kepanitiaan, dan tentu yang mempersiapkan sarana prasarana yaitu Mas Yudi Prasetyo. Mas Yudi Prasetyo, terima kasih telah bekerja dengan cepat meskipun dalam waktu yang singkat tentu ini bisa kita wujudkan. Demikian laporan kami sampaikan Ketua Umum Pak SBY. Selanjutnya kami mohon sambutan dan arahan Ketua Umum untuk langkah-langkah yang harus kami perbuat ke depan, dan insya Allah kami solid bersama Ketua Umum, bersama Pak SBY untuk bisa menangkan Partai Demokrat ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Sekjen Partai Demokrat, Bapak Herman Heri. Bapak Ibu serta undangan yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Partai Demokrat. Untuk itu kita sambut Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Ketum AHY. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kesehatan dan malam hari ini spesial kita kembali dipertemukan dalam acara Halal Bihalal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, masih dalam rangkaian memperingati Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 ini, yang sama-sama kita cintai dan muliakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih Pak SBY terus berkenan hadir bersama-sama kita semua untuk mengawal sekaligus menyemangati, memberikan guidance untuk tujuan besar kita ke depan. Semoga Pak SBY senantiasa diberkahi usia panjang dalam kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan lahir dan batin. Saya juga tentu mendoakan hal serupa untuk para senior, para sesepuh Partai Demokrat yang juga tidak pernah berpaling, tidak pernah meninggalkan Partai Demokrat dalam jatuh bangun dan suka dukanya. Berikan tepuk tangan untuk para senior dan pejuang Partai Demokrat yang saat ini tergabung dalam Majelis Tinggi Partai dan dewan-dewan yang saat ini juga sudah memiliki formasi yang baru. Di sini hadir Ketua Dewan Kehormatan Bapak Hinca Panjaitan, Ketua Mahkamah Partai Bapak Nahrawi Ramli, Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Sarjan Tahir, dan yang paling baru yaitu Dewan Pakar, ketuanya adalah Pak Andi Malarangin. Terima kasih, ini juga telah menghadirkan semangat baru karena cukup banyak yang memiliki ketertarikan untuk bergabung bersama Partai Demokrat dan memiliki rekam jejak, memiliki keahlian di bidang masing-masing, baik di bidang politik, pemerintahan atau ketatanegaraan, di bidang pembangunan berkelanjutan, di bidang hukum dan asasi manusia, termasuk demokrasi, di bidang keamanan, pertahanan, dan intelligence, termasuk di bidang hubungan internasional. Bergabung dengan kita
cukup banyak perwira tinggi, tentunya sudah purnawirawan, baik TNI, Matra Darat, Laut, Udara, termasuk Polri, dan mantan-mantan duta besar. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang telah bergabung bersama keluarga besar Partai Demokrat. Dan di sini juga ada para senior lainnya, mantan-mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Bapak Amir Samsudin, Bapak Sarifuddin Hasan, dan juga hadir Bapak Muhammad Jafar Hapsah, Ibu Melani Suharli, dan Ibu Indrawati Sukadis. Saya selalu terharu setiap melihat para senior yang juga selalu memberikan doa, restu, dan dukungan langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan dan panjang umur. Saya juga senang karena malam hari ini bisa dikatakan banyak yang hadir. Ada 500 ya, 500. Tetapi ingat, 500 ini membawa pasukan sebetulnya. Hanya karena lokasi kita yang terbatas, tetapi pasukan kita ada di mana-mana. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Pak Sekjen, Kang Herman Hairon, beserta Ibu, Pak Bendung, Pak Irwan beserta Ibu, saya dan istri Anissa tentunya pertama-tama mengucapkan syukur atas kebersamaan kita, dan sekali lagi mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan baik tutur kata perilaku yang selama ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka lembar baru untuk Demokrat yang lebih baik. Yang saya cintai dan banggakan pula adik saya tercinta, Ketua Fraksi DPR RI Partai Demokrat, Wakil Ketua MPR RI Mas Edi Baskoro Yudhoyono beserta Maria. Terima kasih. Kekompakan kita akan diikuti oleh seluruh kader di Indonesia. Tujuan panjang, tujuan besar, insya Allah bisa tercapai dengan soliditas di antara kita semuanya, DPP, DPD, DPC, beserta para pejuang di parlemen, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, termasuk saat ini kita memiliki sejumlah kepala daerah yang menjadi kebanggaan kita semuanya. Amin. Tapi sebelum bicara kepala daerah, izinkan saya menyapa para menteri, para pejabat di Kabinet Merah Putih di bawah tentunya kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, Menteri Ekonomi Kreatif yang juga adalah Wakil Ketua Umum, Bung Teguh Rizky Harsha. Terima kasih. Selamat. Film animasi Jumbo mencetak rekor 2 juta terbesar untuk kategori film animasi selama Indonesia berdiri. Karena animasi baru ada tahun berapa gitu ya. Tapi itu juga sebuah pencapaian. Semoga di bawah Bung TRH, Kementerian Ekraf juga semakin maju, memberikan kontribusi yang semakin real terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Ada 17 subsektor yang mudah-mudahan bisa semakin maju dan berkembang, termasuk seni lukis. Ingat, Ketua MDP kita adalah pelukis profesional. Selain animasi, tolong majukan seni lukis. Karena kalau maju seni lukisnya, Pak SBY juga akan semakin dikenal karya-karyanya. Di sini juga hadir Menteri Pekerjaan Umum yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dodi Hangodo. Mohon doa dari semuanya. Jika Pak Menteri PU sukses, artinya Pak Menko Infrastruktur juga sukses. Sebaliknya begitu juga. Kalau agak kurang sukses, kita juga kena kurang suksesnya. Tapi saya yakin Pak Menteri PU ini pekerja keras pagi, siang, malam, subuh, berusaha yang terbaik. Ya, mudah-mudahan bisa terus memajukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Jalan-jalan semakin bagus, jembatan-jembatan kokoh, bendungan-bendungan
benar-benar berfungsi, termasuk irigasi-irigasi mengaliri sawah-sawah dan sektor pertanian swasembada pangan bisa kita wujudkan bersama. Yang berikutnya adalah Menteri Transmigrasi yang juga adalah Kepala Bapilu, Bu Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara. Semoga program-program unggulan transmigrasi juga bisa sukses dan membawa perubahan sekaligus kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi termasuk di Indonesia bagian timur. Hadir pula tentunya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bung Mosi Dermawan. Lanjutkan reformasi agraria dan mewujudkan satu peta, kebijakan satu tata ruang, baik darat, laut, udara maupun dalam bumi secara nasional untuk kepentingan ekonomi dan keadilan masyarakat. Dan di sini juga ada Wakil Kepala Badan Halal yang juga mengemban amanah di pemerintahan saat ini, Pak Arifin Nur, Afian Sahur, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang saat ini mengemban amanah sebagai anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI. Boleh angkat tangan? Ada 100 lebih. Amin. 2002 mudah-mudahan semakin banyak. Hari ini 44 kali 2 88. Amin. Amin. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Siap menjadi anggota DPR RI? Siap. Sebelum siap harus siap berjuang terlebih dahulu di dapil masing-masing. Setuju? Siapa yang mau jadi calon ke depan? Yang suaranya keras semoga terpilih. Siapa yang menjadi anggota DPR RI? Terima kasih. Ini juga ada wajah-wajah baru. Dan tadi saya sudah janji, mari kita berikan tepuk tangan dan sekaligus saya perkenalkan yang pertama adalah Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Suhardi Duga. Gubernur Gorontalo. Ada? Mana ada? Nah ini Pak Gusna Ismail, ya. Sebetulnya ada lagi satu Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid, tapi katanya sedang mempersiapkan hari ulang tahun Sultan. Benar ya? Mudah-mudahan benar. Tapi jelas benar lah, karena memang gubernur harus ada di tempat untuk ulang tahun provinsinya. Ada pula di sini Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Mana Jawa Timur? Mas Emil Elistianto Dardak. Provinsi yang besar, yang sangat strategis. Hadir pula Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Ci Ujang. Bisa ngomong? Palembang. Bisa ngomong ya? Palembang. Sumatera Selatan. Mohon maaf, Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Ya siapa tahu ke depan Lampung juga bisa kita ambil lah. Bapak Ci Ujang. Memang beda senyum Ci Ujang kali ini. Wagub ya kan, gak ada juga ya. Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Ones Pahabor. Ini ketua-ketua DPD kita semua ini yang jadi gubernur dan wakil gubernur. Dan masih banyak lagi sebetulnya yang lainnya, termasuk yang menjadi bupati. Mana ada bupati, datang nggak sih bupati itu? Nah, Bupati Anambas, Bapak Aneng. Tepuk tangan. Ketua DPD Kepri. Papua. Saya diundang hari Senin untuk meresmikan dermaga di Batam miliknya Pak Aneng. Hebat ya, punya dermaga. Ada lagi Bupati Tolikara. Nah, Pak William Wandi. Terima kasih, selamat Pak ya. Semoga Tolikara selalu aman, damai, dan semakin sejahtera masyarakatnya di bawah kepemimpinan Pak Bupati yang baru.
Bupati Pasaman Barat, Pak Yulianto. Ya, Pasaman Barat. Harus lapor Pak SBY dulu. Nah, begitu. Makasih, makasih. Waktu itu kita datang ya, waktu bencana alam ya. Ya, Pak Yulianto, makasih sama. Ada lagi yang lain? Apa? Oh, Bupati Rembang, ya, Pak Harno. Ini harus semakin kenal ya dengan bupati-bupati kita ya. Paling tidak kalau lagi berkunjung adalah yang menraktir makan sebentar begitu ya. Traktir makan nggak apa-apa, sama kader ya. Ada lagi yang lain? Masih ada 75 lagi yang lain sebetulnya, tapi belum datang. Baik itu bupati, wali kota atau wakil-wakilnya. Alhamdulillah, itulah hasil dari perjuangan kita semuanya. Termasuk hadir para ketua DPD ya, para ketua DPD angkat tangan. Ketua DPD terima kasih dari jauh-jauh ini, terima kasih. Sukses semuanya, salam untuk seluruh kader yang lain. Sekaligus sampaikan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin untuk semua kader yang ada di daerah. Bapak Ibu yang saya cintai dan muliakan, saya tentunya berbahagia dan kita semua berbangga. Tadi saya cerita sama istri saya di atas. Alhamdulillah, ini semuanya pada semangat. Beda semangatnya. Bukan berarti yang lalu nggak semangat, tapi semangatnya dalam tekanan waktu itu. Kayaknya kita dalam situasi yang mencekam setiap saat, apa kita bergandengan tangan kuat begitu, karena rumah kita mau dirampas, partai kita mau dibegal. Ya bagaimana kita nggak bersatu? Sometimes having common enemy is important. Punya musuh bersama, tapi jangan sampai kita senang punya musuh bersama terus. Tapi ketika itu 3 tahun kita seperti dalam suasana yang mencekam. Saya bangga karena di saat yang sulit itu justru Demokrat menunjukkan karakter dan jati dirinya, menunjukkan prinsip dan nilainya yang diturunkan oleh orang tua kita, Bapak SBY. Demokrat punya kehormatan, Demokrat punya harga diri, Demokrat juga punya tujuan. Kita bersatu, kita berani, kita melawan kezaliman, dan kita survive. Kita tetap eksis, dan insya Allah ketika sudah berada di bawah, saatnya kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Tapi kali ini semangatnya berbeda, kebersamaannya berbeda, ada optimisme baru, ada harapan baru, ada peran baru yang kita jalankan di pemerintahan. Mungkin belum semua bisa terlibat langsung, tetapi tentu keluarga besar Demokrat menyambut ini dengan sukacita. Dewan Pimpinan Pusat yang sudah saya umumkan pada tanggal 24 yang lalu juga menunjukkan gairah semangat yang luar biasa. Terima kasih. Ini saya dengar cukup banyak kader baru bergabung yang juga menunjukkan semangatnya. Termasuk panitia hari ini, terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Walaupun saya sudah menyelenggarakan acara open house di hari lebaran yang lalu, tapi karena terbatas lokasinya, Pak Sekjen menyampaikan boleh nggak kalau kita bikin halal bihalal yang lebih ramai lagi di DPP. Dengan senang hati dan tentunya ini membahagiakan kita semua. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Bendung, dan semua panitia, Kepala Badan Logistik Partai, dan semua yang mendukung acara ini. Mudah-mudahan termasuk Bung Renanda sebagai Ketua Panitia, terima kasih. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian, teman-teman, DPP ini harus hidup, harus semakin hidup. Setuju? Kita bikin setiap minggu ada acara. Tidak harus seperti ini selalu. Acara kecil itu tapi selalu ada. Kita punya 10 badan, kita punya 7 departemen, kita punya kesekjenan, kebenduman. Kita berharap bisa digilir sesuai dengan bidang masing-masing, menyelenggarakan kegiatan yang positif, bisa membahas sesuatu isu yang relevan, yang terkini, baik politik, ekonomi, sosial, apapun, sesuai dengan bidang masing-masing, dan juga bisa sekaligus rileks sejenak. Kita punya kopi Demokrat. Tadi Pak Sekjen sudah nitip, kalau bisa ketua-ketua DPD, kalau ada pojok kecil di kantornya,
kita bikin franchise gitu ya, Kopi Demokrat, untuk bisa menarik masyarakat yang ada sekitar kita, termasuk juga toko Aku Demokrat untuk menjual merchandise sekaligus menguatkan Party ID, branding Partai Demokrat dengan cara-cara yang kontemporer. Saya senang kalau ini bisa dilakukan dari waktu ke waktu. Nonton bareng pernah dilakukan di sini, nonton bola kita dukung timnas kita, termasuk timnas U17 yang lebih dahulu mendapatkan tempat, mendapatkan tiket di Piala Dunia. Mudah-mudahan yang senior juga mendapatkan tiket di Piala Dunia. Kalau nggak bisa nonton ke Saudi atau ke mana, Jepang, kita nonton di sini aja. Kecuali kalau lagi main di Indonesia, kita usahakan dapat tiket ke GBK. Tapi kalau tidak, di sini kita ramaikan juga. Nah, selebihnya saya berharap juga Partai Demokrat ini terus memberikan masukan-masukan yang berarti untuk pemerintahan. Kita dalam pemerintah, kita harus dukung penuh. Kita harus sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk para kepala daerah. Di parlemen kita dukung, kepala daerah juga harus inline dengan kebijakan tingkat pusat. Tetapi bukan berarti kita tidak membuka ruang dialog, membuka ruang komunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat. Justru kini ketika kita di pemerintahan menerima berbagai kalangan termasuk civil society, kita bisa bukan hanya mendengar, tapi bisa menyuarakan dan bahkan sebagian bisa langsung kita eksekusi. Inilah mengapa taman politik ini, DPP ini harus semakin hidup. Kita hadirkan itu. Di sini hadir para wakil ketua umum yang juga punya jaringan, termasuk Pak Ediwan Prabowo, Mbak Vera Febrianti dan lain sebagainya, juga bisa menyelenggarakan acara-acara yang baik, yang bisa menghadirkan feedback yang baik untuk pemerintah. Selain kegiatan mingguan di sini, saya juga merencanakan sesekali kita bikin acara olahraga. Setuju? Setuju. Boleh nggak sekali-kali kita olahraga? Boleh. Nggak usah lari, kita jalan aja. Ya, karena kalau saya ajak lari banyak yang sudah akhirnya malah nggak jadi acaranya. Selalu seperti itu. Tadi Pak Rifki nanya, kok saya nggak diajak lari? Tadi itu saya sudah ngajak 5 tahun terakhir ini, nggak pernah ada respon. Ngapain lagi saya ajak, saya bilang begitu. Nanti kita coba jalan kaki saja. Coba hitung misalnya dari Monas ya sampai ke sini berapa kilo? Berapa kilo? Sepertinya nggak nyampe 5 kilo ya. Nanti finishnya di sini, kita undang lagi para pelaku UMKM, gerobak-gerobak, kita happy sambil nyanyi sedikit di sini. Setuju ya? Bisa kali kita bikin acara seperti itu. Nah, untuk kepengurusan baru, saya juga sudah niatkan setiap minggu untuk mendengarkan paparan sekaligus juga secara khusus, misalnya pertama dengan tim sekjenan. Ini sekjen, para wasekjen, katakan Pak Sekjen. Para wasekjen kita, termasuk jajaran Pak Direktur Eksekutif mana Pak D? Ya, hadir dengan jajarannya. Kita fokus untuk tim sekjenan. Berikutnya ke Bendungan. Mana para Wabendung? Katakan para Wabendung. Setelah itu digilir BPOKK, Bapilu dan seterusnya, termasuk departemen-departemen. Jadi saya ingin mendengarkan langsung apa yang menjadi program-program ke depan. Sekaligus saya memberikan direktif dan target-target yang untuk kita capai bersama-sama. Yang jelas Pak Sekjen, saya berharap semua dalam satu komando yang baik, dan kita juga harus tentukan target-target yang optimis. Saya berharap Bapak Ibu sesegera mungkin kita bisa melakukan konsolidasi partai sampai dengan tingkat di daerah, sekaligus kita sudah mencari calon-calon anggota legislatif yang mulai dipersiapkan dari tahun ini, paling lambat tahun depan. Sepakat? Semoga kita punya cukup waktu untuk bisa memenangkan kursi-kursi di berbagai dapil. Inilah yang menjadi target kita. Saya tidak sampaikan secara teknis yang lainnya. Yang jelas semangatnya adalah Dewan Pimpinan Pusat yang baru ini juga memiliki semangat untuk mencapai target-target yang optimis. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian,
tadi Pak SBY menyampaikan, tolong disampaikan kepada audiens bahwa dunia saat ini juga terus mengalami disrupsi, ketidakpastian, kejutan demi kejutan hadir, baik pada tataran dunia maupun kawasan kita, Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara. Presiden Donald Trump dengan kebijakan yang sangat mengejutkan dunia, bukan hanya Indonesia tapi bahkan sahabat-sahabat sekutu-sekutu Amerika Serikat terkaget-kaget dan terguncang akibat kebijakan perang tarif yang telah dilancarkan. Dan ini berdampak langsung dan tidak langsung. Ekonomi akan menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan ketika tidak bisa kita hadirkan solusi dan juga respons yang tepat. Oleh karena itu kita mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melancarkan dual track strategy, mengirimkan tim untuk negosiasi ke Amerika Serikat sekaligus juga menjalankan regrouping dalam negeri termasuk dengan sahabat-sahabat kita di ASEAN. Ekonomi berdampak pada geopolitik maupun sebaliknya. Dan seringkali ketika terjadi konflik, terjadi ketegangan antar negara, apakah karena ekonomi atau urusan lainnya, ketika multilateralisme juga sudah pudar, maka dikhawatirkan bisa mengakibatkan perseteruan, bahkan mengakibatkan konflik antar militer di dunia. Ini yang harus kita cegah, karena perang hanya akan menghadirkan nestapa dan kerugian untuk banyak pihak. Oleh karena itu, kita Partai Demokrat harus punya wawasan, punya pemahaman. Selain itu, The Yudhoyono Institute, sudah tahu TYI, The Yudhoyono Institute adalah sebuah lembaga independen, sebuah think tank yang didirikan oleh Bapak SBY dan kami Mas Ibas juga aktif di situ untuk bisa juga memberikan kontribusi pemikiran. Nah, besok itu akan diselenggarakan, mohon maaf memang tidak semua bisa kita undang karena terbatas, bukan hanya untuk Partai Demokrat tapi ini untuk berbagai kalangan. Akan digelar semacam panel discussion, sebuah diskusi publik menghadirkan panelis yang berkelas, membahas tema besar yaitu dinamika, ya nggak salah saya bacakan, dinamika dan perkembangan dunia terkini, geopolitik, keamanan, dan ekonomi global. Ada dua sesi pertama tentang ekonomi. Panelis yang pertama adalah Bapak Khairul Tanjung, yang kedua Bapak Khatib Basri. Khairul Tanjung mantan Menko Ekonomi dan pengusaha kelas papan atas. Lalu Pak Khatib Basri mantan Menteri Keuangan. Yang berikutnya adalah Ibu Mari Pangestu, mantan Menteri Ekraf ya, Parekraf, dan juga mantan Menteri Perdagangan dan pernah di World Bank. Lalu yang keempat adalah seorang guru besar, Profesor Hernando Siregar, yang juga ahli di bidang ekonomi. Dengan moderatornya Bapak Raden Pakede, PhD, yang juga seorang ekonom yang ulung. Sesi kedua itu tentang geopolitik dan keamanan internasional. Pembicaranya juga mantap. Yang pertama, panelis pertama adalah Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Aramana, panggilannya Pak Tata, Armanata ya? Armanata Nasir. Kemudian yang kedua, beliau Wamenlu dan sekaligus juga mantan Duta Besar untuk New York PT RI. Yang berikutnya mantan Duta Besar Amerika Serikat dan juga mantan Wamenlu Bapak Dino Patijala. Yang ketiga adalah Bapak Rizal Sukma, mantan Dubes Inggris sekaligus juga Direktur CSIS. Dan yang keempat, last but not least, Wamen ATM BPN Bung Wasi Dermawan, dengan moderator Bung Ahmad Khairul Umam, Kepala BRIN kita,
akademisi dari para Madinah University. Intinya adalah kita akan berembuk, bertukar pikiran, semoga ada solusi untuk dunia dan juga untuk Indonesia menghadapi ketidakpastian global, khususnya di bidang ekonomi dan geopolitik saat ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Nanti bagi yang tidak bisa diundang secara langsung bisa mengikuti hasilnya. Kita akan share juga hasilnya seperti apa, diikuti oleh belasan duta besar negara sahabat, terkonfirmasi duta besar Tiongkok, Singapura, Italia, Australia, dan negara-negara ASEAN termasuk Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, termasuk dari EU akan datang. Mudah-mudahan kepedulian mereka untuk hadir juga menunjukkan bahwa kita harus bersama-sama sebagai bangsa mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi bersama juga. Demokrat harus menjadi partai yang berkelas dunia. Sepakat? Bukan hanya berurusan dengan elektoral, walaupun itu sangat penting dan menentukan karena kita ingin semakin kuat di parlemen, semakin berperan di pemerintahan, tapi juga harus selalu kaya dengan gagasan, dengan ide besar, dengan pemikiran kritis agar Demokrat juga terus menjadi daya tarik bagi masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di waktu yang lain. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan sekali lagi untuk Ketua Umum Partai Demokrat, Ketum AHY. Baik, Bapak SBY beserta seluruh keluarga besar Partai Demokrat, sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah Bapak sehat selalu dan senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak, tadi Ketua Umum juga menyampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan kedepannya dari Partai Demokrat. Luar biasa sekali, luar biasa. Akan ada kegiatan akan membuat kita semakin semangat untuk berprestasi. Dan kita tunggu. Tadi Ketum sudah menyampaikan kita tidak akan lari, kita jalan bersama. Kita saksikan nanti siapa yang akan ikut. Kemudian ada saat ikut. Dengan nanti sulit. Nah, sesaat lagi Bapak Ibu kita akan saksikan bersama suara emas dari seorang jebolan dari Indonesian Idol yang saat ini sebagai vokalisnya ST12. Betul. Nah, sebelum itu kelihatannya saya boleh dong pantun dulu. Oh, sebelum Eva saya dulu. Oh ya udah, oke silakan. Ke pasar Jatinegara beli ketupat. Ketupat dimasak untuk hari raya. Halal bihalal bersama Partai Demokrat. Siap berjuang untuk rakyat Indonesia. Nah, saksikan ke Kota Palu. Cakep. Singgah dulu ke Sukabumi. Baik. Kalau ada salah di waktu yang lalu, mari kita saling maaf dan jalin silaturahmi. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita dari nol lagi. Dari nol ya Bapak Ibu. Alhamdulillah juga hari ini turun hujan. Insya Allah ini adalah hujan berkah untuk kita semua dan khususnya untuk Partai Demokrat. Baik Bapak Ibu, kita coba cek.